Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi teman-teman kelas sinematografi. Hari ini kita akan menuju ke pertemuan kelima, dan kemarin kita sudah membahas mengenai eh, shot. Nah, di pertemuan kali ini, di pertemuan kelima kali ini, kita akan membahas lebih luas lagi mengenai teknik dan pendukung pengambilan sebuah gambar. Nah, karena di dalam sinematografi itu ada beberapa pendukung untuk eh, cara pengambilan gambar menjadi sebuah visual supaya cerita itu bisa dipahami oleh si penonton. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teknik dan pendukung pengambilan gambar dalam sebuah film. Oke, kita langsung menuju ke slide. Balance framing composition. Horizontal, linear, vertical lines, third ratio, diagonal lines, triangle, perspective, looking room, walking room, headroom, golden man, background, dan foreground. Nah, ini adalah salah satu kaidah rekaman video yang baik. Nah, ketika kalian akan merekam sebuah video, perhatikan beberapa komponen ini. Yang pertama adalah balance. Kalian perhatikan bahwa kamera itu sudah balance, tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri, tidak ke depan, tidak ke belakang. Jadi usahakan si kamera dalam kondisi balance di tengah. Nah, kemudian framing. Framing juga itu sangat menentukan sekali dalam sebuah pengambilan gambar. Itu eh, akan menunjang dari film tersebut. Kemudian komposisi. Nah, di sini ada horizontal, vertikal. Nah, komposisi ini nanti ketika kalian, makanya kenapa ketika kalian akan merekam sebuah video, basicnya adalah foto. Karena video itu sebenarnya foto yang bergerak. Jadi komposisi kalian harus benar-benar diperhatikan. Lihat looking roomnya seperti apa. Kemarin kan di pertemuan kemarin sudah saya jelaskan mengenai looking room. Seperti apa itu looking room. Terus walking roomnya, headroomnya seberapa. Nah, karena ketika kalian memakai aspek-aspek ini, gambar pun akan terlihat menarik di dalam kamera, gitu kan. Terus kalian perhatikan backgroundnya. Ketika kalian syuting objeknya manusia, backgroundnya apa nih? Gitu kan, background, foreground, segala macam. Itu adalah kaidah yang pertama, balance, framing, dan komposisi. Kemudian ada frame cutting points. Nah, frame cutting point itu apa? Isinya yaitu komposisi ya seperti extreme close up, big close up, medium shot, medium long shot, extreme long shot. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan extreme close up? Extreme close up itu ketika kalian mengambil sebuah gambar, misal kalian akan mengambil sebuah gambar muka, muka orang gitu kan. Nah, komposisi kalian yaitu extreme close up. Berarti yang kalian akan ambil itu yaitu sebuah mata atau mulut yang benar-benar close up-nya itu padat banget, besar banget, hanya ke mata atau hanya ke mulut. Itu disebut dengan extreme close up. Kemudian ada big close up. Nah, big close up sama dengan extreme close up, cuman dia tidak terlalu padat. Jadi misalkan shotnya mata ya, dua mata yang diambilnya itu, mata kiri mata kanan. Kalau extreme close up, matanya itu bisa satu mata aja, jadi satu frame itu full dengan mata, misal mata kiri atau mata kanan.
Itu extreme close up dan big close up. Kemudian close up. Kalau close up itu komposisinya itu dari dada sampai kepala. Dada sampai kepala itu extreme close up. Kemudian medium close up. Medium close up yaitu dari pinggang sampai ke atas. Maaf, kalau medium close up yaitu dari kaki lutut sampai ke atas, itu medium close up. Kemudian medium shot. Kalau medium shot baru dari punggung, dari pinggang ke atas sampai ke kepala. Kemudian ada long shoot. Long shoot yaitu objek terlihat full semua dari kepala sampai dengan kaki. Itu adalah long shoot. Extreme long shoot. Kalau extreme long shoot yaitu objek terlihat jauh sekali. Jauh dari kamera. Jadi terlihat kesannya si objek itu akan mendekat kamera, berjalan kamera dari arah kejauhan. Itu yang disebut dengan komposisi extreme long shoot. Nextnya other type of shoot. Nah, di dalam shoot itu ada beberapa tipe shot. Yang pertama yaitu ada two shot, three shot, group shot, over shoulder shot, dan established shot. Nah, apa itu two shot? Two shot itu ketika kalian membuat adegan antara dua orang yang sedang bercakap-cakap atau yang sedang berdialog. Misalkan di meja ada sepasang perempuan dan laki-laki sedang ngobrol. Nah, itu ketika kalian akan membuat two shot, berarti objek dua orang itu harus ada di dalam frame. Padatkan dengan frame. Itu disebut dengan two shot. Three shot ya sama. Berarti di frame itu ada 3 orang shot. Terus kemudian lebih dari 3 orang itu disebutnya dengan group shot. Nah, kemudian over shoulder itu apa? Nah, ketika kalian akan mengambil dialog, misalkan syuting dialog, ada 2 orang yang berhadap-hadapan. Nah, kalian bisa ambil dari, misal kalian ambil dari bahu belakang kiri. Jadi bahu belakang kiri objek itu akan sebagai foreground, dan yang difokuskan yaitu lawan bicaranya depannya. Nah, kebalikannya lagi yaitu bahu kiri temannya lagi, misalkan si A dan si B sedang berdialog. Si A berbicara, berarti kita ambil dari punggung si B sebelah kiri. Kalau misalkan ambilnya mau dari sebelah kanan, boleh ambil bahu sebelah kanan. Nanti untuk tektokannya, ketika si B mau ngomong, kita ambil bahu sebelah kanan juga. Jadi over shoulder ini ketika kita mengambil gambar dari bahu sebelah kiri, ya tektokannya dari bahu sebelah kiri juga, supaya tidak jumping. Nah, itu yang disebut dengan over shoulder shot. Kemudian establishing shot. Establishing shot ini lebih kepada menunjukkan tempat. Jadi misalkan adegannya begini, adegannya itu sebuah puskesmas misalkan. Di situ kalian membuat cerita bahwa ada orang sakit di puskesmas itu, dibawa ke puskesmas. Nah, sebelum kalian masuk ke cerita di dalam puskesmas itu, kalian membuat pengantarnya itu dengan establish shot. Misalkan ada gambar puskesmas dari depan, set, entah itu mau pen atau apa, yang penting secara keseluruhan, secara full kantor puskesmas itu kelihatan dari luar. Nah, itu disebut dengan establishing shot. Itu untuk menunjukkan tempat bahwa orang itu ada di dalam atau mau ke puskesmas, begitu. Itu adalah tipe di dalam shot. Kemudian ada kamera movement. Nah, kamera movement ini adalah kamera bergerak.
Salah satunya yaitu ada panning, pan kiri, pan kanan, terus ada tilt, tilt up, tilt down. Jadi kalau kalian syuting menggunakan tripod, tripod itu kan bisa diputar-putar ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Nah, itu disebut dengan kamera movement. Bisa pan kiri, pan kanan, tilt up, tilt down. Nah, itu adalah kamera movement. Kemudian selain panning ada juga tracking. Tracking itu yaitu kamera bergerak dengan sebuah alat track gitu kan. Bisa track in atau track out, bisa track follow atau revolve. Nah, misal kalian hanya dengan handheld tangan, kalian maju misalkan menggunakan maju mengikuti objek. Nah, itu adalah track in. Kalau mundur itu track out. Nah, itu biasanya menggunakan alat. Kemudian ada zoom. Mungkin kalian udah tahu zooming. Ada zoom in, ada zoom out. Itu sudah ada pengaturannya di kamera. Itu yang disebut dengan kamera movement. Yang ketiga adalah kamera angle. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan ada normal angle, low angle, dan high angle. Normal angle itu apa? Yang E-level itu. Nah, kemudian kamera angle kedua yaitu objektif kamera dan subjektif kamera. Objektif kamera yaitu kamera seakan-akan jadi arah pandang si pemain. Jadi misal kalian sebagai pemain film, nah kalian tuh lagi naik motor gitu kan, lagi naik motor, kemudian si kamera itu menjadi arah mata kalian yang lagi bawa motor. Nah, itu disebut dengan objektif kamera. Subjektif kamera yaitu arah mata pandang si penonton. Jadi bagaimana kamera itu mewakili seorang penonton. Itu disebut dengan subjektif kamera. Kemudian shot by camera position. Nah, kemudian di sini ada face shot yaitu shot muka, 3/4 shot. Kemudian ada profile shot, ada over shoulder shot. Face shot yaitu ketika kita akan lebih fokus shotnya itu ke muka. Jadi bisa kita frontal dari depan shotnya langsung ke muka dengan padat. 3/4 shot yaitu shot ke muka tapi kita berikan headroom yang agak luas dengan komposisi yang luas, atau looking roomnya yang luas, si muka bisa ditempatkan di samping. Kemudian profile shot. Profile shot yaitu ketika kita mengambil sebuah shot muka tapi ngambilnya dari sebelah kiri sehingga lekukan dari hidung itu bisa kelihatan. Misalkan hidungnya mancung atau bisa kelihatan di situ. Nah, itu disebut dengan profile shot. Over shoulder shot ya seperti tadi yang saya sampaikan ke kalian, bahwa over shoulder shot yaitu ketika kita mengambil sebuah gambar dengan di situ dibumbui dengan foreground. Nah, itu over shoulder shot. Kemudian adalah shooting rolls. Ada jump cut, crossing the line, dan continuity. Jump cut yaitu ketika adegannya itu kita potong-potong. Misalkan kalian lari lari di lapangan gitu kan, lari di lapangan. Nah, sedangkan kalian butuh durasi yang cepat. Nah, ketika lari itu kita bisa potong-potong. Misalkan potong sekian frame yang pada akhirnya yang tadinya dari start tiba-tiba udah di tengah, tiba-tiba udah di ending. Itu jump cut. Kemudian crossing the line. Crossing the line yaitu pengambilan gambar dengan silang. Jadi misalkan ada dua objek yang sedang mengobrol, yang ketika si A ngobrol, kamera kita ambil dari sebelah kanan mengarah ke kiri.
Waktu si B ngomong, kita ambil kamera di posisi sebelah kiri dan diarahkan ke sebelah kanan ke objek B. Begitu. Kemudian adalah continuity. Nah, continuity ini ketika kalian akan memproduksi sebuah film, tolong diperhatikan continuity ini. Jadi jangan sampai continuity ini tidak diperhatikan yang pada akhirnya kalian akan jumping di film tersebut. Jadi misalkan kalian itu apa namanya? Jadi misalkan kalian membuat film. Hari ini si A memakai baju merah. Gitu kan. Udah jadi. Nah, ketika adegan selanjutnya si B ini masih di hari yang sama. Si B ini memakai baju biru padahal di cerita masih baju merah. Nah, itu udah jump cut, udah jumping. Udah jumping itu. Jadi perhatikan continuity. Oh, waktu pertama itu si adegan si A pakai baju merah nih. Sedangkan ini hari yang sama. Continuity-nya ya harus pakai baju merah gitu kan. Kemudian dari shot juga harus continuity. Misalkan orang mengambil makan, dari dia mengambil piring terus ambil nasi, itu continuity-nya harus ada. Ada shot close up nasinya, ada shot full shotnya, full shot keseluruhan badannya sedang mengambil nasi, begitu. Kemudian ini untuk pengaturan kameranya, yang pertama itu ada atur white balance pada setiap perpindahan lokasi atau pergantian sumber pencahayaan. Nah, di sini kita akan mengatur sebuah white balance pada setiap perpindahan. Jadi ketika kalian syuting pindah dari kamar ke ruangan TV, itu harus atur white balance. White balance itu apa? Jadi white balance itu yaitu untuk mengubah sebuah warna di dalam kamera. Acuannya apa? Kamera akan membaca warna putih. Jadi ketika kalian syuting, kalian arahkan dulu kamera itu ke kertas putih atau tembok putih. Kemudian kalian white balance, apakah sudah benar-benar putih atau masih kuning. Gitu. Makanya disebut dengan white balance. Ketika kalian udah mau white balance dan itu udah putih, hasil gambarnya pasti akan normal nanti. Warnanya. Kemudian yang kedua, jika melakukan pengambilan gambar di luar ruangan atau outdoor shooting, posisikan matahari di belakang Anda. Begitu juga sumber pencahayaannya. Nah, ini kalian mungkin paham ya, yang namanya syuting jangan sampai kalian melawan cahaya. Jangan sampai kalian melawan cahaya. Usahakan kalian ada di belakang, usahakan matahari ada di belakang kalian. Jadi si matahari ini nembak ke objek gitu. Yang ketiga yaitu gunakan tripod atau alat bantu lainnya. Nah, ini adalah beberapa alat bantu yang harus digunakan di dalam sebuah syuting. Kalian bisa menggunakan tripod atau bisa menggunakan, kalau untuk saat ini ada gimbal kan, ada zoom, segala macam stabilizer bisa kalian, tapi sesuaikan dengan kegunaannya, apakah itu diperlukan atau tidak, sesuaikan dengan isi konten atau isi cerita video yang kalian buat itu. Kemudian yang keempat yaitu dalam kondisi rekaman tanpa alat bantu atau handheld, pegang dan kendalikan kamera video Anda sedemikian rupa agar hasil rekaman tetap stabil, andaikan sebagai secangkir kopi panas. Begitu. Nah, dalam kondisi rekaman tanpa alat bantu atau handheld, pegang dan kendalikan kamera video Anda sedemikian rupa agar hasil rekaman tetap stabil. Jadi ketika kalian tidak menggunakan alat bantu atau kalian handheld, usahakan kestabilan tangan kalian tidak kalau ini tidak shaking gitu. Kalaupun goyangnya itu goyang yang enak. Pergerakannya yang enak, jangan sampai kayak gempa gitu kan. Itu nanti akan membuat pusing mata si penonton. Nah, itu. Gunakan zooming hanya untuk menata komposisi. Ambilan gambar.
Gunakan zooming hanya untuk menata komposisi pengambilan gambar. Hindari penggunaannya pada saat merekam, kecuali jika ada maksud untuk tujuan tertentu atau memang disengaja karena hasil rekaman akan diproses lebih lanjut di editing. Nah, ketika kalian udah mulai syuting atau tombol record sudah mulai dinyalakan, hentikan menggunakan zoom, kecuali kalian ada maksud tertentu nih ingin menggunakan zoom. Zoom itu hanya digunakan untuk ketika kalian mengatur komposisi. Oh, segini nih komposisinya, close up aja nih. Udah, kita kunci di close up. Jangan sampai tombol sudah direkam, udah ada tulisan record, kita masih main-main zooming. Tapi itu tidak masalah ketika kalian akan membuat maksud-maksud tertentu, tujuan tertentu gitu. Yang keenam yaitu shot to edit. Pastikan untuk memproses lebih lanjut setiap hasil rekaman Anda. Untuk itu, rekaman video harus diciptakan dan dipersiapkan sedemikian rupa agar siap untuk diproses lebih lanjut. Variasi dan kelengkapan gambar, durasi setiap shot, menghindari fasilitas kamera yang diperlukan dan sebagainya. Nah, shot edit ini yaitu kalian sebagai seorang kameramen nanti, kalian harus memperhatikan ketika kalian syuting, kalian harus mengingat nanti editingnya seperti apa. Jadi kalian harus tahu apa yang diperlukan seorang editor gambar-gambarnya. Oke, dari long shoot saya butuh gambar close up, kita ambil gambar close upnya. Saya butuh gambar medium shot, kita ambil gambar medium shotnya. Jadi itu istilahnya edit by cam. Nah, itu akan mempermudah seorang editor nanti ketika pengeditan. Nah, jadi nanti seorang editor tinggal memvariasi aja kelengkapan gambarnya. Gitu. Kemudian jaga durasi setiap shot. Jangan terlalu panjang dan monoton. Namun juga jangan terlalu pendek, minimal antara 8 hingga 10 detik. Tidak ada batas maksimal karena tergantung action yang direkam. Namun sebaiknya sudah mulai merekam 3 hingga 5 detik sebelum action berlangsung. Berikan durasi yang sama setelah action berlangsung. Nah, jadi usahakan kalian ketika merekod satu shot itu durasinya yaitu 8 sampai 10 menit. Tapi itu juga melihat kondisi. Ketika dialognya panjang ya bisa lebih dari 10 menit. Nah, sebelum kalian melakukan action, kalian udah merekod 5 detik sebelum kalian action itu sudah rekod duluan, supaya tidak ada momen yang ketinggalan. Jangan sampai kalian bilang action tapi kamera belum direkod. Jadi rekod dulu kamera baru action. Jadi nanti dialog dari talent itu tidak akan ketinggalan. Sebaliknya pun gitu, nanti di akhirnya setelah cut sisakan 3 detik atau 5 detik gitu. Jadi sebelum cut itu dialog selesai 5 detik, 1 2 3 5 1 2 3 4 5 baru cut gitu. Kemudian yang ke-8, jaga setiap shot dalam kondisi steady tanpa pergerakan kamera setidaknya selama 10 detik. Jika suatu shot akan berisi pergerakan kamera, berikan awalan dan akhiran dalam kondisi steady dan durasinya setidaknya 3 hingga 5 detik. Nah, jadi tolong dijaga kestabilan gambar Anda. Setidaknya selama 10 detik Anda harus stabil. Jangan langsung bergerak gitu kan. Jadi ketika kalian handheld nih syuting, sebelum sutradara ngomong cut, kalian jaga kestabilan kalian. Nah, ketika udah cut baru ketika record sudah dimatikan tombolnya, baru kalian bisa bergerak lagi gitu. Kemudian yaitu garis imajiner. Garis imajiner didukung untuk memberi batasan posisi kamera dalam mengambil gambar agar tidak jumping dan menjaga kontinuitas gambar. Gampangnya kita bayangkan garis lurus yang memisahkan kiri dan kanan. Apabila kita meletakkan kamera posisi di sebelah kanan, maka untuk pengambilan berikutnya, apalagi jika kamera tidak hanya satu, juga harus mengambil dari posisi sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini yang dimaksud dengan garis imajiner. Jadi
kalian jangan menabrak garis imajiner. Karena ketika kalian akan menabrak dari garis imajiner itu akan mengurangi informasi, akan istilahnya jumping gitu kan. Jadi misalkan kalian pengambilan gambar dari sebelah kanan, otomatis nanti kalian ambil berikutnya juga harus dari sebelah kanan. Jangan tiba-tiba misal orang berlari nih, set frame kalian menaruh frame orang lari itu sebelah kanan. Jangan sampai frame selanjutnya itu kalian taruh di sebelah kiri. Berarti kan itu udah jumping. Orang itu berarti balik lagi. Gitu kan. Itu udah jumping, jangan sampai seperti itu. Itu udah menabrak garis imajiner. Oke. Ini contoh garis imajiner yang garis lurus ini. Nah, bisa dilihat dua orang yang sedang berdialog ini, kameranya ABC ini dan hasilnya di bawah. Nah, ini tidak jumping ini. Kemudian aturan sepertiga. Panduan yang baik untuk komposisi gambar adalah menggunakan aturan sepertiga. Artinya kita harus membayangkan frame kita, gambar yang diambil kamera kita, terbagi menjadi 3 bagian. Aksi atau perbuatan dan objek ditempatkan tepat di tengah irisan garis maya vertikal dan horizontal. Penempatan ini akan membuat gambar jauh lebih menarik. Jangan menempatkan orang yang kita rekam di tengah frame hanya karena kita merasa dia cukup penting. Akan jauh lebih baik kita menempatkan di horizon atau 2/3 bagian dari atas frame atau 2/3 bagian dari bawah frame. Jika kita merekam orang yang sedang berdiri di sebuah adegan yang cukup lama berlangsung, akan sangat baik jika kita menempatkan orang tersebut sedikit lebih kiri atau kanan dalam frame. Pengaturan ini akan memungkinkan orang tersebut berbicara menghadap bagian atau ruang kosong di dalam frame. Ruang itu disebut ruang untuk hidung atau nose room. Nah, jadi ketika kalian akan mengambil sebuah gambar, perhatikan sepertiga bidang ini. Jadi jangan kalian menganggap bahwa ketika kalian syuting objek itu harus disimpan di tengah. Gitu kan. Ya lebih menariknya kalian buat menempatkannya di horizon atau 2/3 bagian dari frame kalian, bisa dari atas frame atau bawah frame 2/3-nya, menempatkan misalkan objeknya di sebelah kanan atau sebelah kiri sehingga nose room-nya ada gitu kan. Jadi jangan sampai kalian menempatkan objek itu selalu di tengah. Gitu. Siapkan di dalam sebuah frame itu ruang kosong untuk arah pandang si objeknya melihat ke siapa. Ini adalah fokus. Membuat gambar setajam mungkin adalah hal yang sangat penting. Hampir di semua kamera dilengkapi fasilitas fokus otomatis atau autofocus. Di banyak situasi, fasilitas ini akan menjamin apa yang kita rekam memiliki ketajaman yang fokus. Nah, ini before-nya, after-nya. Ini adalah contoh dari fokus. Ini belum fokus dan ini sudah fokus. Kapan menggunakan fokus manual? Jika kita merekam gambar objek yang banyak atau bergerak, atau jika objek terletak baik di latar depan maupun belakang, kamera bisa jadi akan bingung dan sulit menentukan fokusnya dan akan terus-menerus berusaha mencari fokus pada satu gambar. Dalam situasi seperti ini, beralihlah ke fokus manual. Secara manual tentu fokus pada objek pokok dikondisikan yang rendah cahaya. Fasilitas fokus otomatis akan terus berburu untuk mengalokasikan suatu objek yang bisa menjadi fokus. Hal ini terjadi karena kamera membutuhkan intensitas cahaya yang cukup untuk bisa menemukan garis tepian objek yang akan digunakan untuk menentukan titik utamanya. Nah, jadi ketika kalian akan syuting film
atau apa, atau misalkan film pendek. Nah, kalian gunakanlah manual fokus. Jadi manual fokus itu kalian akan lebih bebas. Fokus mana yang akan kalian fokuskan, gitu loh. Fokus yang mana yang akan kalian fokuskan di situ. Jadi kalian akan lebih bebas menggunakan fokusnya. Ketika kalian menggunakan autofocus, fokus itu akan otomatis kamera yang mengambil fokusnya. Sedangkan misalkan kalian tidak ingin fokus ke situ. Misal di situ ada gelas, di belakangnya ada makanan. Kalian ketika akan menggunakan manual fokus, kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian, mana yang ingin kalian fokuskan, mau gelas atau mau makanan. Tapi ketika kalian menggunakan autofocus, itu kamera yang atur mana yang kamera tangkap fokusnya. Kita tidak bisa memilih gitu kan. Makanya kapan kita harus menggunakan fokus manual. Nah, kalau misalkan kondisinya crowded, misal kalian di dalam demo atau apa syuting gitu kan, itu boleh kalian menggunakan autofocus karena itu kalian mengejar momen. Jangan sampai momen itu terlewati dan gambar blur. Nah, itu boleh. Memperbesar zoom dan memfokuskan zoom. Nah, ini tadi sudah dijelaskan masalah zoom. Nanti kalian bisa baca materi ini. Nah, ini adalah beberapa alat-alat pembantu untuk kamera. Ada tripod penjaga kamera yang terdiri dari 3 kaki. Ini adalah bentuknya tripod. Ini adalah baby pod. Kemudian ini adalah monopod, penyangga kamera yang hanya mempunyai 1 kaki. Ini adalah penyangga monopod. Nah, ini adalah dolly track, penopang kamera di atas roda yang bisa digerakkan ke berbagai arah. Biasanya berjalan di atas rel dan mempunyai 4 roda. Nah, ini biasanya kalau syuting besar menggunakan ini, dolly track. Kemudian ada crane. Ini crane yang mungkin kalian kalau misalkan sering nonton TV, sering suka lihat alat-alat begini di studio TV. Alat penopang kamera berbentuk pipa panjang yang di salah satu ujungnya diletakkan kamera dan ujungnya lainnya diberi pemberat. Nah, kalau di stasiun TV itu disebutnya Jimmy Jeep. Tapi itu dengan menggunakan sistem, ada sistemnya. Nah, ini adalah Jimmy Jeep, semacam kamera crane yang diberi remote head yang dikontrol oleh operator kamera. Ini sudah serba otomatis di dalamnya. Ada kamera kontrolnya, ada remote-nya di sini. Nah, ini adalah diagram shot. Perencanaan tujuan ini supaya pekerjaan terkonsep dengan jelas dan rapi baik dari segi peruntukan video maupun biaya. Nah, ketika kita akan membuat sebuah karya video atau karya film, yang pertama adalah yang harus kita buat yaitu perencanaan. Mau bikin apa? Mau seperti apa syutingnya? Direncanakan dulu di awal. Kemudian baru masuk direncanakan dulu, kalian buat konsepnya, segala macam konsep videonya. Kalian pikirkan budgetnya berapa, dari segi ininya, konsep semua ada di sini di perencanaan. Kemudian dari perencanaan ini langsung ke syuting kita. Di sini eksekusinya. Setelah perencanaan atau persiapan adalah syuting dengan kamera video. Nah, ini berarti perencanaan sudah matang, konsep sudah jadi, baru kita menuju ke syuting. Setelah syuting selesai, baru kita masuk ke tahap editing video. Mengedit hasil syuting tersebut di komputer atau dikenalkan dengan istilah editing video. Di sini adalah proses pengolahan video, bagaimana memvariasi video, mengolah unsur-unsur dramatik di sini sehingga menjadi tontonan yang menarik bagi penonton. Di sini ini adalah di divisi editing. Kemudian dari editing ini masuk ke dalam pengemasan. Mau dikemas ke dalam apa nih? VCD, DVD, atau bisa juga dikemas dalam format lain agar dapat diputar di player lainnya. Nah, ini adalah
diagram pembuatan sebuah video atau film. Nah, oke, terima kasih. Itu tadi penjelasan mengenai teknik teknik pendukung pengambilan gambar. Nah, semoga dengan materi ini kalian bisa paham mengenai teknis dari sebuah pengambilan gambar, sehingga nanti kalian bisa mengaplikasikannya di dalam mempraktekannya dalam sebuah produksi video gitu kan. Kalian untuk mempraktekannya kalian tidak harus berpikir bahwa itu kan kameranya gini. Pakai handphone, pakai kamera kecil sekarang sudah bisa. Jadi hanya untuk latihan kalian mengkomposisikan gambar itu pakai handphone juga sudah bisa. Nah, ini hanya sebatas materi bahwa atau bagaimana kalian membuat sebuah frame yang bagus, komposisi yang bagus gitu kan. Seperti itu. Supaya video yang akan kalian buat atau film yang akan kalian buat sampai informasinya ke penontonnya gitu. Oke, mudah-mudahan teman-teman kelas sinematografi paham dengan penjelasan saya hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absen silahkan di WhatsApp grup. Saya tunggu sampai jam 11. Terima kasih.